Baik, kita akan lanjutkan lagi. Sekarang kita memasuki topik 2 yang berjudul struktur dan budaya yang ada di enterprise. Kebanyakan para mahasiswa itu mengabaikan bentuk struktur, apalagi budaya atau culture di suatu perusahaan. Padahal menurut enterprise architecture, hal ini sangat mendasar yang mampu untuk mengantar kesuksesan pembuatan enterprise architecture. Baik, kita masuk ke overview-nya. Pada chapter ini kita berdiskusi tentang arsitek enterprise untuk memahami peranan struktur organisasi dan budaya selama pengembangan sebuah enterprise architecture. Tadi sudah saya jelaskan betapa kita perlu paham dan memaknai dengan baik arti struktur organisasi dan budayanya. Struktur dan budaya sangat penting, termasuk juga di dalam enterprise architecture untuk secara akurat merefleksikan bentuk organisasi dan sasarannya secara alami, bagaimana proses-proses dan struktur yang sifatnya informal yang akan memengaruhi baik view dari current maupun future dari architecture itu. Saya akan jelaskan bahwa alami dari sasaran organisasi. Coba kita lihat tentunya budaya yang dipakai untuk perusahaan yang berorientasi pada profit atau laba tentunya berbeda sama sekali dengan budaya organisasi yang sifatnya non-profit atau nirlaba. Kalau kita berbicara pada organisasi-organisasi yang sifatnya mencari laba, maka sasarannya tentu setiap tindakan kita mesti ekonomis. Tetapi uniknya untuk enterprise architecture ini bahwa enterprise architecture bisa digunakan bukan hanya untuk struktur organisasi yang bersifat mencari laba, tetapi juga yang tidak mencari laba. Contohnya adalah pemerintahan, instansi-instansi, rumah sakit yang tidak mencari laba, ataupun apapun juga ya, organisasi yang kemasyarakatan. Memahami struktur dan budaya juga penting agar kita bisa bekerja sama dengan pemangku kepentingan untuk mendapatkan dukungan mereka dan juga mengelola harapan mereka selama pengembangan dan implementasi dari program EA ini. Jelas ya, betapa pentingnya pemahaman ini untuk program sebuah EA. Baik, kita akan melangkah lebih lanjut ke analoginya. Bayangkan sebuah arsitektur rumah. Sebuah arsitektur rumah adalah sebetulnya merupakan suatu pemahaman dari komposisi atau acuan-acuan dan kegiatan-kegiatan yang akan memandu kita agar mampu merancang secara efektif apa yang mereka inginkan. Jadi usernya menginginkan dari rumah yang akan dibuat, rumah barukah ataukah rumah yang
renovasi, bagaimana mereka menggunakan ruangan-ruangan tersebut, kemudian juga pola mereka hidup satu sama lain, dan tidak lupa adalah pentingnya ruangan penyimpanan agar mereka bisa memanfaatkannya dengan optimal. Baik, kita masuk ke bagaimana struktur organisasi sebuah enterprise architecture. Kita melihat dari gambar ini, ternyata enterprise architecture dipengaruhi oleh dua teori, yaitu teori organisasi dan teori sistem. Saudara bisa melihat bahwa teori-teori organisasi yang ada sangatlah banyak. Itu ada disebutkan di sebelah kiri, dan sistem-sistem teori yang dipergunakan juga tidak cukup satu atau dua, tetapi cukup banyak juga. Dan hasil dari kombinasi kedua teori ini adalah enterprise architecture yang kemudian konsepnya masing-masing butirnya itu ada di bagian tengah, dituliskan dalam bentuk italik. Baik. Selanjutnya adalah konsep struktur organisasi yang sangat mendasar. Sebuah organisasi itu terdiri dari 4 unsur, yaitu struktur organisasinya, orangnya, jadi orang yang mengisi dari struktur tersebut, tugasnya atau task atau biasa kita sebut di sini uraian jabatannya, kemudian teknologi yang dipakai oleh organisasi tersebut. Keempat faktor itu saling tarik-menarik. Kalau kita menggunakan teknologi terlalu canggih, sedangkan orangnya belum terdidik, terlatih dengan baik, maka jelas teknologi itu akan menarik ke sebelah kanan, sehingga struktur uraian jabatan maupun orang itu akan mengecil peranannya. Jadi dari keempat faktor ini kita harus bisa mampu untuk menyeimbangkan kekuatan tarik-menarik dari keempat unsur ini, dan bentuk dari diagram ini adalah layang-layang atau bujur sangkar agar bisa seimbang satu sama lain. Justru titik keseimbangan inilah yang harus kita cari. Tidak dipermasalahkan besar kecilnya dari layang-layang ini, tetapi keseimbangan dari keempat unsur ini haruslah sama. Hal yang lebih lanjut lagi adalah struktur organisasi yang dikembangkan oleh Parsons dan Thompson. Kalau kita melihat di situ ada struktur, ada fungsi. Jadi Bernard sebagai pengarang dari buku ini menyatakan bahwa dua-duanya struktur dan fungsi yang dikemukakan oleh Parsons maupun Thompson itu akan terbagi dari 3 level, yaitu level paling tinggi institusional, kemudian manajerial, dan teknikal. Nah, kalau hubungannya dengan enterprise architecture itu adalah semacam ini, di mana institutional level itu terkait dengan goals and initiative serta sebagian dari produk and service. Managerial level itu adalah pada sebagian produk and services dan juga data dan information,
Sedangkan technical level ada di level paling bawah, yaitu system and application serta networks and infrastructure. Nah, semacam itu yang akan kita pegang sebagai dasar pembuatan enterprise architecture. Demikian penjelasan saya terkait dengan struktur dan budaya di perusahaan. Terima kasih.